Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Purwati dari jurusan Asuransi Syariah A semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan kembali materi ekonomi mikro tentang teori utilitas atau analisis kepuasan yang sama. Teori utilitas analisis kekuasaan yang sama yaitu teori utilitas atau nilai guna dikembangkan untuk menjelaskan perilaku individu dalam mengonsumsi barang dan jasa yang dibelinya. Utilitas adalah jumlah kepuasan atau manfaat yang diperoleh konsumen dari konsumsi barang atau jasa. Konsumen mencoba untuk menetapkan nilai pada barang atau jasa yang dikonsumsi berdasarkan kepuasan yang diperoleh. Mereka akan mencoba untuk memberikan nilai moneter suatu produk, misalnya produk A senilai 500.000. Kepuasan yang sama. Kepuasan yang sama yaitu masalah guna kurva Inverse normal secara historis. Teori nilai guna atau utility merupakan teori yang lebih dahulu dikembangkan untuk menerangkan kelakuan individu dalam memilih barang-barang yang akan dibeli dari konsumennya. Kelemahan pentingnya dari teori nilai guna yaitu menyatakan kepuasan dalam angka-angka adalah kurang tepat karena kepuasan sesuatu yang tidak mudah diukur. Sir John R. Hicks telah mengembangkan suatu pendekatan untuk mewujudkan prinsip maksimum kepuasan oleh seseorang konsumen yang mempunyai pendapatan terbatas. Analisis yang dikembangkan adalah analisis kurva kepuasan sama yang menggambarkan dua kurva atau dua macam, yaitu kurva kepuasan yang sama dan garis anggaran pengeluaran. Dalam mencontohkan adalah kombinasi barang yang mewujudkan kepuasan sama yang menunjukkan gabungan dua barang dalam berbagai kombinasi yang memberikan kepuasan yang sama. Prinsip dalam teori utilitas yaitu teori manfaat yang diharapkan sebagai teori perilaku yang normatif. Artinya bagaimana orang akan berperilaku jika mereka mengikuti persyaratan tertentu dalam pembuatan keputusan rasional. Salah satu tujuan dari teori tersebut adalah untuk menyediakan asumsi-asumsi eksplisit atau aksiom yang melandasi
pembuatan keputusan rasional. Formulasi teori utilitas yang diharapkan didasarkan pada prinsip-prinsipnya, yaitu 1. Ada urutan alternatif. Para pengambil keputusan rasional harus membandingkan setiap dua alternatif dan memilih salah satu alternatif dan mengabaikan yang lain. Prinsip ini menyatakan bahwa menentukan pilihan A atau B, cara penyajian pilihan A dan B tersebut tidak mempengaruhi keputusan yang diambil. Intinya, para pengambil keputusan harus memilih salah satu dari dua alternatif atau lebih. Prinsip yang kedua yaitu dominasi atau kekuasaan. Teori utilitas yang diharapkan sangat rasional. Para pengambil keputusan seharusnya tidak memilih strategi yang didominasi, bahkan jika strategi hanya didominasi lemah. Jika ada dua alternatif berisiko termasuk identik dan hasil yang sama di antara mereka, kemungkinan konsekuensinya yang memungkinkan terjadi, maka utilitas hasil ini harus diabaikan dalam memilih antara dua pilihan. Yang prinsip ketiga yaitu pemilihan antara dua alternatif seharusnya tergantung hanya pada hasil yang berbeda dari dua alternatif tersebut. Tidak pada hasil yang sama untuk kedua alternatif tersebut. Prinsip yang keempat yaitu transitivitas. Jika pembuatan keputusan yang sama harus lebih suka hasil A ke B dan hasil B ke C, maka orang seharusnya lebih memilih hasil A daripada hasil C. Prinsip yang kelima yaitu kontinuitas untuk setiap suatu hasil. Seseorang pembuatan keputusan harus selalu suka bertaruh antara hasil terbaik dan terburuk untuk hasil yang pasti di antaranya jika peluang atau hasil terbaik cukup baik. Mementingkan atau mengusulkan teori manfaat yang diharapkan. Penggagas teori lain mengembangkan lanjutan dari variasinya atau dari variasi paling termuka adalah teori subjektif. Manfaat yang diharapkan. Tingkah laku dapat diterangkan dengan konsep utilitas yang didefinisikan sebagai suatu ukuran referensi individu, preferensi individu akan uang. Utilitas terhadap barang atau layanan adalah nilai barang atau layanan menurut penggunanya. Teori utilitas bila diterapkan pada situasi yang menyangkut resiko mengatakan bahwa bila seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka yang dia pilih adalah pilihan yang memiliki nilai guna atau manfaat yang tinggi. Kurva kepuasan yang sama. Kurva kepuasan sama menggambarkan
keinginan konsumen untuk memperoleh barang-barang dan kepuasan yang akan dinikmati dari konsumsi barang-barang tersebut. Dalam menyatakan konsumen tidak dapat memperoleh semua barang yang diinginkannya sebab dibatasi oleh pendapatan yang dapat dibelanjakannya. Bagaimana konsumen harus membelanjakannya pendapatannya sehingga pengeluaran tersebut menciptakan kepuasan yang paling maksimum. Analisis yang digunakan dengan menggambarkan garis anggaran pengeluaran. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.